Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Dan tentunya anak-anak tetap semangat ya. Nah, baik anak-anak. Di pertemuan kali ini kita akan kembali belajar ya. Ingat, anak-anak harus tetap rajin belajarnya ya. Walaupun kita sedang berpuasa, tapi kita harus tetap menjalankan kewajiban kita. Kewajiban kita mencari ilmu ya. Nah, anak-anak yang sangat Ustazah sayangi dan Ustazah cintai, di pertemuan kali ini kita akan belajar tema 8, subtema 2. Muatan pelajarannya adalah matematika. Ya. Silakan kalian bisa mempersiapkan dengan membuka buku kalian di tema 8, subtema 2 ya. Dan juga disiapkan alat tulisnya. Nah, kira-kira materi yang akan kita bahas itu tentang apa ya? Nah, materi yang akan kita bahas yaitu tentang menyatakan lama, waktu selesai, dan waktu mulai suatu kegiatan dalam satuan jam dan menit. Nah, jadi kita akan belajar tentang jam ya. Kemarin kita sudah belajar mengenai waktu pada jam analog, sekarang kita belajar menyatakan lama waktu, waktu selesai, dan waktu mulai dari suatu kegiatan kita sehari-hari ya. Nah, mari anak-anak simak penjelasan dari Ustazah dari awal sampai selesai ya. Jangan sampai ada yang terlewat. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita di pagi hari ini, mari kita buka dengan membaca basmalah terlebih dahulu ya, supaya anak-anak bisa menerima atau memahami apa yang nantinya Ustazah sampaikan dan mendapat ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Simak baik-baik ya. Menentukan lama waktu suatu kegiatan. Ini yang pertama ya. Lama waktu suatu kegiatan dapat dinyatakan dalam satuan jam atau menit. Ingat kembali bahwa satuan jam dapat kita ubah menjadi satuan menit. Perhatikan hubungan satuan jam dan menit berikut ini. Nah, ini ya yang saya kotak ini ya. 1 jam itu sama dengan 60 menit. Ini adalah hubungan satuan jam dan menit. Jadi anak-anak harus sudah tahu dan hafal. Ya. 1 jam itu sama dengan 60 menit. 1 jam dijadikan menit itu 60 menit ya. Diingat-ingat ya. Nah, selanjutnya perhatikan contoh berikut. 2 jam itu sama dengan 2 kali 60 menit sama dengan 120 menit. Nah, ini kalau jam dijadikan menit ya, karena ini 2 jam, maka 2 dikalikan 60 ya, karena 1 jamnya itu 60 menit, maka 2 jam itu berarti 2 dikalikan 60 menit. Jadi, hasilnya adalah 120 menit. Nah, yang ketiga, 3 jam sama dengan 3 kali 60 menit sama dengan 180 menit. Ya, sampai di sini bisa dipahami ya anak-anak. Yang intinya kalian harus selalu ingat bahwa 1 jam itu sama dengan 60 menit. Nanti kalau jika ada soal 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, jadi anak-anak tinggal mengalihkan saja seperti contoh ini ya. Tinggal mengalihkan
60 menit, tergantung soalnya berapa jam ya. Nah, lama waktu suatu kegiatan dapat dihitung menggunakan bantuan gambar jam. Ya, contohnya, ibu pergi ke pasar pukul 7.00. Ibu pulang dari pasar pukul 09.00. Nah, berapa lama ibu berbelanja ke pasar? Nah, ini yang ditanyakan adalah waktu lamanya ibu berbelanja. Itu dari jam 7 ke jam 9, berarti ini kira-kira berapa lama ya anak-anak? Nah, untuk mencari tahunya, mari kita lihat slide selanjutnya. Nah, ini penyelesaian ya. Perhatikan gambar berikut. Tadi soalnya ibu tuh pergi ya dari jam 7, jarum pendeknya menunjuk angka 7, berarti ini jam 7 ya. Nah, kemudian pulangnya itu jam 9, jarum pendek menunjukkan angka 9. Nah, dari jam 7 ini ke jam 9, nah kira-kira berapa lama? Nah, dari pukul 7 sampai pukul 9, jarum pendek bergerak sebanyak 2 satuan. Jadi, ibu berbelanja ke pasar selama 2 jam. Nah, bergeraknya kemana ini ya? Nah, dari angka 7 ke angka 9 ya, berarti bergerak dari 7, 8, 9. Nah, berapa langkah ya? 1, 2. Nah, berarti 2 jam ya. Karena jarum pendek bergeraknya sebanyak 2 satuan atau 2 langkah dari jam 7 ke jam 8 kemudian ke jam 9. Bergerak 2 satuan. Jadi, ibu itu berbelanja ke pasar selama 2 jam ya. Sampai di sini bisa dipahami. Oke, selanjutnya menentukan waktu selesainya suatu kegiatan. Kalau tadi menentukan lama waktunya, sekarang kita menentukan waktu selesainya ya. Nah, jika diketahui lama kegiatan dan waktu mulainya, bagaimana cara menentukan waktu selesainya? Nah, perhatikan contoh berikut. Ibu berangkat ke pasar pukul 8 pagi. Ibu ke pasar selama 2 jam. Pukul berapa ibu pulang dari pasar? Nah, ini kita mencari waktu pulangnya ibu. Jam berapa ibu itu pulang dari pasar ya? Nah, ini yang diketahui adalah ibu berangkat itu jam 8 ya. Jam 8. Terus ibu ke pasar itu selama 2 jam. Nah, kira-kira pukul berapa nanti ibu pulang? Jam berapa ibu nanti pulang? Gitu ya. Nah, lama kegiatan 2 jam ya tadi kegiatannya. Kemudian selesai kegiatan. Nah, tadi ibu berangkat itu dari jam 8. Kemudian lamanya kegiatannya di pasar itu 2 jam. Maka kita jarum pendeknya kita hitung ya. Dari jam 8, dari angka 8 ini kita hitung 2 jam atau 2 satuan atau 2 langkah. Berarti dari jam 8 kita hitung ya. 8, 1, 2 ya. Nah, 2 langkah ya atau 2 satuan dari jam 8 ke jam 10 itu melewati 2 langkah atau 2 satuan. Jadi, kita bisa mengetahui bahwa dari jam 8 berangkatnya ibu perginya itu selama 2 jam, maka 2 jam itu ternyata menunjukkan angka 10 ya. Angka 10
jarum pendeknya di angka 10, berarti selesai kegiatannya ibu itu nanti pulangnya jam 10 atau pukul 10 ya. Bisa dipahami ya anak-anak. Nah, 2 jam setelah pukul 8 adalah pukul 10.00. Jadi, ibu pulang dari pasar pukul 10.00 pagi. Nah, jadi kita tinggal menghitung saja ya anak-anak, dari jarum pendek yang ditunjuk ini di angka 8, kita hitung 2 sampai 2 langkah atau 2 satuan atau 2 jam. Ini 1 jam ya, satu langkah ini adalah 1 jam. Kalau dari 8 ke 9 itu 1 jam. Kemudian ditambah lagi 9 ke 10 itu berarti 2 jam ya. Nah, bisa dipahami ya. Selanjutnya, menentukan waktu mulai suatu kegiatan. Nah, kalau tadi sudah kita ketahui waktu lama, kemudian selesai, sekarang menentukan waktu mulainya. Nah, perhatikan contoh berikut. Ibu memasak selama 3 jam. Jika ibu selesai memasak itu pukul 10.00, pukul berapa kira-kira ibu mulai memasak? Nah, ini yang ditanya adalah ibu mulai memasaknya itu jam berapa? Yang sudah diketahui adalah ibu memasaknya itu selama 3 jam. Nah, selesainya ibu memasak itu jam 10. Nah, sekarang kita cari jam berapa ibu mulai memasaknya tadi ya. Nah, untuk menjawabnya, hitung mundur 3 jam dari pukul 10. Ya, tinggal menghitung mundur 3 jam dari pukul 10 ya. Nah, selesai memasak itu pukul 10 ya. Nah, lama kegiatannya ibu memasak itu 3 jam. Nah, jadi mulai memasaknya berapa ini? Iya. Nah, kita hitung mundur ya anak-anak. Dari jam 10 kita mundur ke bawah sini. Ya, kita hitung 3 langkah atau 3 satuan atau 3 jam dari angka 10 ya. Dari angka 10 ini mari kita hitung ke bawah atau mundur. 1, 2, 3. Nah, 3 ternyata menunjukkan angka 7. Berarti ibu mulai memasak itu dari jam 7. Nah, mudah sekali anak-anak. Kita tinggal menghitung mundur ya. Nah, 3 jam sebelum pukul 10 adalah pukul 7. Jadi, ibu mulai memasak itu pukul 07.00 ya. Mudah sekali ya. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kalau sudah bisa dipahami, silakan anak-anak untuk berlatih. Kalian bisa buka maestronya ya, buku maestronya. Silakan kalian buka buku maestro kalian tema 8, kerjakan ayo berlatih 2, halaman 29 dan halaman 33 sampai 34. Ya, diingat-ingat ya. Buku maestro tema 8 halaman 29, 33 dan 34 ya. Silahkan dikerjakan di buku maestro kalian masing-masing ya. Dan jangan lupa dilaporkan hasil pekerjaannya. Oke anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita. Semoga bisa dipahami apa yang sudah saya sampaikan ya. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas, tetap semangat dan jangan lupa berdoa, juga tetap jaga kesehatan. Nah, sekian dulu dari Ustazah ya. Mari kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, baik anak-anak, terima kasih, sampai jumpa kembali. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.